Apakah yang Amsal katakan tentang kerohanian atau spiritualitas, saudaraku? Oleh sebab itu saya ingin ajak kita membaca bagian 1 firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmah dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahkan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki yang orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, Raja Salomo adalah raja yang agung, saudaraku. Raja Salomo adalah raja yang terkenal sekali. Dia merupakan raja satu-satunya di dalam Alkitab dikatakan tidak akan ada orang lagi seperti Salomo. Baik kemegahannya, baik kehebatannya, baik kekayaannya, dan bahkan, saudaraku, baik akan pengalamannya. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita belajar kali ini, belajar tentang kitab Amsal, adalah kitab yang ditulis oleh Salomo, saudara. Dia ingin mengkristalisasikan, saudaraku, pengalaman dan pengetahuannya, agar, saudaraku, dikatakan orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak berpengalaman, tapi orang yang mengejar hikmat di dalam hidup ini, orang itu akan mendapatkan akan kebijaksanaan. Oh, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kitab Amsal ini ada 5 core, saudaraku, atau bisa dikatakan ada 5 tiang yang penting yang dibahas di dalam kitab Amsal. Tiang yang pertama, saudaraku, yaitu Salomo berbicara tentang kerohanian, yaitu spiritualitas. Dan minggu ini kita bahas. Yang kedua, saudaraku, Salomo berbicara tentang keluarga, saudaraku. Minggu depan kita akan bahas. Kemudian Salomo berbicara, saudaraku, tentang apa, saudaraku? Tentang harta dan pekerjaan, saudaraku. Bagaimana seorang sebagai pekerja dan harta, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang keempat, yaitu Salomo berbicara bagaimana seorang pribadi memiliki kemampuan untuk berkata-kata dengan bijaksana. Dan yang terakhir, saudaraku, Salomo mengajak bagaimanakah menjadi satu pribadi, saudaraku. Nah, kalau engkau wanita, wanita yang bijaksana. Kalau engkau pria, pria yang bijaksana. Sehingga disebut dengan core noble, saudaraku. YC mungkin bisa ditolong. Dia ada terjemahan. You can come. Yeah, thank you. Ya, bisa ada translator ya. Thank you. Jadi, saudaraku, 5 core ini nanti kita akan kupas bersama-sama, saudaraku, selama 1 bulan ini, saudaraku. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar tentang apa yang disebut dengan spiritualitas, saudaraku, di dalam kitab Amsal. Saudara, Raja Salomo, orang yang begitu punya kemampuan melihat segala sesuatu, saudaraku. Oleh sebab itu dia menekankan di dalam kitab Amsal bahwa betapa pentingnya, saudaraku, seseorang itu di dalam menjalani hidup ini bukan memiliki kekayaan, bukan memiliki kedudukan, bukan memiliki hanya pengalaman, tetapi, saudaraku, yang penting sebagai seorang pribadi di dalam dunia adalah memiliki spiritualitas, saudaraku. Spiritualitas ditekankan oleh Salomo begitu dalam, saudaraku. Oleh sebab itu dia berkata, saudaraku, percayalah kepada Tuhan di atas dirimu sendiri. Dan bahkan dikatakan Tuhan lebih utama daripada segala hikmat dan kebijakanmu.
Sehingga dia menekankan betapa Tuhan itu di atas segala sesuatu, saudara. Dan bahkan dia berkata, saudaraku, hendaknya juga engkau mencari Tuhan, saudara. Percaya pada Tuhan, carilah Tuhan. Kemudian dia juga berkata, saudaraku, bukan hanya percaya kepada Tuhan, dan dia menekankan, saudaraku, betapa pentingnya firman atau wahyu yang dari Tuhan itu untuk diikuti. Sehingga dia berkata, jikalau tidak ada wahyu, maka liarlah akan masyarakat. Sehingga ingin menekankan kepada kita sekalian bahwa jikalau tidak ada firman, saudara, maka orang akan hidupnya lebih daripada binatang. Mengerikan sekali, saudara. Kata liar ini adalah kata tidak terkendali, saudara. Oleh sebab itu orang yang tidak bisa dikendalikan adalah orang yang tidak bisa menerima firman, saudara. Oh, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu di dalam bagian ini, saudara, Salomo menekankan di dalam dunia manusia itu yang paling penting adalah spiritualitasnya. Sehingga dia menekankan dengan dalam, saudara, diulang-ulang oleh dia. Oleh sebab itu dikatakan, hendaklah engkau takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan daripada segala sesuatu. Permulaan kau melangkah, permulaan kau berpikir, permulaan kau berkata-kata, permulaan kau mengevaluasi, permulaan kau bertindak. Sehingga takut akan Tuhan menjadi standpoint untuk segala sesuatu sebelum kau bertindak. Oh, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Oleh sebab ini, inilah yang kalau kita lihat dengan dalam, bahwa Salomo orang yang bijaksana, yang penuh pengetahuan, yang sebagai raja mengingatkan kita sekalian, hidupmu yang penting adalah spiritualitas. Oh, saudara-saudaraku, mari saya ingin ajak kita melihat dengan baik, saudara. Apa yang dikatakan, mengapakah Salomo mengatakan kita harus takut akan Tuhan dan meletakkan Tuhan di atas segala sesuatu dan menjadi prioritas bagi kita. Yang pertama, saudaraku, dikatakan bahwa karena Tuhan Maha Tahu dan ada di mana-mana, saudaraku. Kalau Anda perhatikan di dalam Amsal 15, saudaraku, ayat 3. Di sana dikatakan dengan jelas sekali, saudaraku, kepada kita sekalian bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Karena Tuhan Maha Tahu, bukan saja Dia tahu, saudaraku, tapi Dia juga ada, saudaraku. Dia ada di Amerika, Dia ada di Los Angeles, saudaraku. Dia ada di Seattle, Dia ada di Indonesia. Tempat dan waktu tidak ada yang membatasi Dia. Sehingga Dia bisa mengetahui segala sesuatu, saudara. Mengetahui akan pikiran kita yang tidak diketahui oleh orang lain. Mengetahui hati kita yang tidak diketahui dan dilihat oleh orang lain. Sebelum kau berkata-kata, sebelum kau melakukan siasat dan segala sesuatu, Tuhan sudah tahu. Sehingga Tuhan tahu ini orang jahat, Tuhan tahu ini orang baik. Kita tidak mampu, kadang-kadang kita tidak mengerti ini orang baik atau orang jahat. Kita berpikir ini jahat, ternyata baik luar biasa. Kita berpikir ini kok luar biasa baiknya, tetapi taunya membunuh kita. Tuhan tahu, saudaraku. Sehingga Dia berkata, engkau harus takut, bukan takut kepada yang lain, tapi takut kepada Tuhan yang mengetahui akan engkau. Saudara, zaman modern ini menunjukkan kepada kita sekalian, orang tidak berani berbuat apa-apa. Karena apa? Ada CCTV di mana-mana. Betul? Di Indonesia, saudaraku, dulu perampok susah dicari. Sekarang mau ngerampok supermarket pun, saudaraku, orang sudah takut karena sudah ada apa? CCTV. Dan sekarang di Jakarta dipasangkan ribuan CCTV, saudaraku. Meskipun udah ketinggalan Indonesia, saudaraku. Tapi di dunia Amerika, di tempat kita, dimanapun berada, saudaraku, action Anda, orang bisa tahu. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, engkau
Engkau mau main pelacur, saudaraku, ada rekaman, saudaraku, engkau masuk hotel. Engkau mau isi bensin, saudaraku, ada CCTV, saudaraku. Anda melanggar lampu merah, saudaraku, ada CCTV. Saya pertama kali, saudaraku, datang ke tempat ini, saya bingung lampu merah boleh belok kiri atau belok kanan, saudaraku. Ya, ada yang bilang, jalan aja, lewat aja, karena kita boleh kanan. Saudaraku, saya jalan, ternyata kepotret saya, saudaraku. Saya kaget, saudaraku, saya dikirimi bil, saudaraku. Kemudian saya lihat, wajah saya, saudaraku, pakai kacamata hitam. Saya heran, dari mana bisa tahu? Dikatakan, you salah, melanggar. Besoknya saudaraku, saya datang ke lampu merah. Lihat, ini tanda gimana? Salahnya apa? Tapi saya sudah dicepat. Manusia aja mampu. Manusia saja mampu. Apalagi Allah yang di atas. Dia bahkan bisa mengetahui sebelum kau melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu jangan main-main kata pengamsal. Takutlah akan Allah. Jadi istri-istri jangan takut. Suamimu menyeleweng, engkau boleh tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Amin. Hai suami-suami, mungkin kau tidak tahu kelihatan istrimu setia, tapi sudah mulai main mata dengan orang lain. Jangan takut, sudah. Kelihatannya senyum sama engkau, tapi Tuhan tahu. Bertobat, saudara. Jangan anggap enteng. Jadi Tuhan tahu segala sesuatu. Oleh sebab itu dikatakan, hendaklah engkau takut akan Tuhan dimanapun. Oleh sebab itu pemazmur pernah berkata, kalau aku pergi ke tempat yang tinggi, engkau ada di sana, Tuhan. Aku lari ke gunung yang tinggi, engkau ada. Aku lari ke lautan yang paling bawah di hutan, engkau pun ada. Aku tidak bisa berlari daripada kehadiratmu dimanapun kau ada. Oh, saudara-saudaraku, inilah mengapa pengamsal mengatakan, hendaklah kau takut akan Tuhan. Jangan main-main dalam hidup. Dan janganlah takut orang berbuat jahat atau baik. Tuhan tahu. Dan kalau engkau tulus, engkau benar di hadapan Tuhan, jangan takut isu orang lain. Kalau engkau, saudaraku, tidak melakukan sesuatu yang jahat, dan orang berbicara tentang mengatakan kejahatan, itu santai aja. Karena apa? Orang mungkin tidak tahu, ini baik atau enggak ya. Karena digosipin, akhirnya victim itu sudah ada. Itu santai aja, saudara. Karena engkau tidak melakukan. Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu jangan sembarangan menilai orang. Janganlah dalam hidup kita melepaskan Tuhan jauh dari hidup kita. Pengamsal mengatakan akan hal ini. Takutlah akan Tuhan adalah permulaan dalam segala sesuatu. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Dikatakan dengan jelas ayat pasal 16, saudara, ayat 16 ayat 33. Kemudian 9 ayat 19-21, saudara, ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu berdaulat. Sovereignty, berdaulat. Allah itu berdaulat, saudara. Zaman dahulu, saudaraku, orang tuh suka ngundi sesuatu, saudara. Ya. Kita pergi atau enggak ya? Buang koin, oh pergi. Begitu ya. Jadi dulu untuk memutuskan segala sesuatu yang pelik, yang rumit, pakai undian, saudara. Termasuk murid-murid Yesus pada waktu memilih Matias, saudaraku, murid yang terakhir untuk menggantikan Yudas, saudara. Mereka pakai Urim dan Tumim, saudara. Karena tidak tahu mana yang baik, sama-sama baik Tuhan. Ini good, si A, si B juga good Tuhan. Tapi mana yang kau mau pakai Tuhan? Karena ini pekerjaanmu. Mereka buang undi. Maka dipilihlah Matias. Oh, saudara-saudaraku, dikatakan di sini, orang boleh buang undi, tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Wow, saudaraku, ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat. Dan bahkan dikatakan banyak orang merancangkan sesuatu, atau hati, saudaraku, merancangkan banyak keputusan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ini ingin menunjukkan kepada kita sekalian, saudaraku,
dalam hidup ini kita tidak perlu takut. Karena masih ada apa? Tuhan yang berdaulat. Dia yang mengontrol segala sesuatu. Meskipun segala sesuatu bergoncang, saudaraku, dia tetap stabil, saudaraku. Dia tahu ini akhirnya bagaimana. Oleh sebab itu, saudaraku, pada waktu murid-murid Yesus itu menyeberang danau, saudaraku, ada badai begitu luar biasa. Yesus masih tenang, saudaraku. Sehingga murid-muridnya membangunkan Yesus. Oh, bangun, kita tenggelam. Yesus mengatakan, hai engkau yang tidak percaya, tenanglah. Maka badai itu pun tenang, saudara. Saudara, Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Amin. Pula, jangan takut dan gentar menghadapi apapun. Boleh segala sesuatu terjadi, tapi tanpa seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, saudaraku, dia mampu menyelesaikannya dengan baik. Kita mungkin orang tua tak berdaya melihat anak-anak kita. Kita khawatir masa depan anak-anak kita. Kita khawatir tentang masa depan anak cucu kita. Bahkan kita khawatir terhadap hidup kita. Saudaraku, bila kau percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, dialah yang berdaulat menata akan hidup. Amin. Pulang. Kalaupun kau di dalam pekerjaan ada orang yang tidak suka kepada engkau, ada orang yang berencana ingin menjegal atau ingin mengambil posisimu, atau ingin merampas bonusmu, atau ingin mencelakakan engkau, saudara, jangan khawatir, saudara. Tuhan itu berdaulat dan dialah yang memberikan keputusan. Bahkan saudaraku, Salomo berkata di dalam hikmat ini mengatakan, saudaraku, dia mengcompare tentang raja dan keputusan Allah. Raja boleh berbicara, tapi apa yang dibicarakan oleh raja dikatakan itu berdasarkan keputusan daripada Allah. Oh, saudara-saudaraku yang dikasih dalam, mengapa kita perlu takut kepada Tuhan? Karena Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita, saudara. Dia bisa melakukan apa saja, saudara. Sehingga kita hanya berkata, monggo Tuhan, apapun yang kau lakukan, aku percaya. Oleh sebab itu membuat aku tidak boleh main-main dalam hidup, karena kau berdaulat dalam hidup. Saudaraku, yang berikutnya, saudara, dikatakan, saudara, mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Karena dialah yang maha kudus, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, pada Amsal ayat 20 pasal 9, kemudian ayat 9 ayat 10, di sana dikatakan, siapa yang bisa mengampuni dosa? Yang ingin menyatakan bahwa dosa manusia, saudaraku, tidak ada yang dapat bisa mengampuni. Hanya Tuhan yang mampu mengkuduskan, menyucikan. Sehingga dikatakan, saudaraku, biarlah kau mengenal Tuhan dan mengenal yang maha kudus. Perhatikan, saudaraku, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Kata kudus ini adalah kata yang menggambarkan, saudaraku, kemurnian Allah itu luar biasa, saudara. Sehingga tidak ada satu noda pun, saudaraku, yang bisa tinggal atau bersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga kekudusan ini, saudaraku, sangat amat diperhatikan daripada siapa? Daripada kitab Amsal. Dia nanti berbicara di dalam keluarga dan laki-laki, berbicara tentang anak-anak muda. Hai anak-anak muda, hati-hati dengan wanita jalang. Dan tentang perzinahan, saudaraku, dibicarakan di dalam Amsal. Nanti kita bicara di dalam keluarga, saudara. Oleh sebab itu, di dalam bagian ini tentang kekudusan Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun, saudaraku, yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Termasuk imam-imam, saudaraku. Perhatikan pada waktu anak-anaknya Eli, karena berdosa di hadapan Tuhan, dia hanya ingin, saudaraku, melayani, tetapi melayani tidak benar. Tuhan hanguskan. Tidak ada sedikit pun manipulasi di hadapan Tuhan. Tidak ada sedikit pun reason. Kita bisa punya banyak alasan. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Tapi Tuhan melihat dalam hati dan berkata, dia tidak benar. Habis. Kekudusan Tuhan tidak main-main, saudara. Kesucian Tuhan itu
begitu menghanguskan. Kekudusan Tuhan itu menghancurkan segala sesuatu. Oleh sebab itu dikatakan, siapa yang bisa mengampuni? Hanya Tuhan. Oleh sebab itu Yesus yang mati di atas kayu salib, yang mampu mengcover kita. Kita yang berdosa dipeluk oleh Tuhan yang kudus dan suci. Sehingga kekudusan kita, kebenaran kita karena Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 1 saudaraku ayat 24 dikatakan dengan jelas sekali saudaraku, Kristus adalah kekuatan Allah dan Kristus adalah hikmat daripada Allah. Oh, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, puji Tuhan saudaraku, kita memiliki Allah yang kudus saudaraku, dan Dia adalah Allah yang mengcover kita yang berdosa. Jangan main-main dengan kekudusan Tuhan. Yang terakhir saudaraku, mengapa kita takut akan Tuhan? Salomo ingin mengatakan bahwa Dialah yang mendatangkan atau sumber kehidupan, sehingga orang terhindar daripada jerat maut. Hanya Dia yang mampu memberikan kehidupan. Hanya Dia yang mampu, saudaraku, mendatangkan arti daripada kehidupan, sehingga kita tidak terjerat oleh kehancuran dan kebinasaan. Oh, saudara-saudaraku, inilah yang membuat mengapa Raja Salomo berkata, dia seorang raja, dia bisa menentukan engkau mati atau kau hidup, engkau dipenjara atau kau dibebaskan. Dia punya otoritas yang luar biasa, saudaraku. Tetapi dia mengakui, saudaraku, hidup dan mati itu ada di genggaman tangan. Dan dia juga, saudaraku, yang mampu melepaskan daripada jerat, daripada maut. Oh, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang menunjukkan kepada kita mengapa Salomo menekankan kau harus takut akan Tuhan di dalam hidup. Dia mengulang, takutlah akan Tuhan. Sebagai permulaan dalam kau berpikir, dalam kau berkata-kata, dalam kau bergaul, dalam engkau beraction, dalam engkau berencana. Maka dengan demikian engkau akan selamat. Mari saudaraku, saya ingin ajak kita melihat lebih dalam lagi bagaimana caranya kita bisa takut akan Tuhan. Apakah pengertian takut akan Tuhan itu? Saudara perhatikan di dalam bagian ini, saudara. Amsal 3 ayat 7, saudara, dikatakan, dan 16, saudara, disanakan. Biarlah kita menjauhi, saudara, jauhilah kejahatan. Di sana dikatakan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, saudara. Apa artinya menjauhi akan kejahatan, saudara? Kata menjauh ini kata yang berarti, saudaraku, kita tidak mendekat, saudaraku, tapi kita mengambil jarak, saudaraku. Dan bahkan jarak itu berlawanan, saudara. Seperti ini, saudara. Jauhilah kejahatan. Kalau ini sesuatu yang jahat, engkau harus mengambil jarak, saudara. Jangan kau mendekat, tapi jauhilah. Bahkan berlawananlah. Itu artinya kau takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, siapa, saudaraku, yang bisa, saudaraku, menghindari dalam kehidupan yang modern kayak sekarang ini, saudaraku? Segala macam kejahatan, segala macam dosa, saudaraku. Kita tidak mengundang, tapi dia datang, saudaraku. Kita tidak pergi ke pelacuran, tapi pelacuran datang, saudaraku, lewat emailmu. You buka website, tahu-tahu tring, you butuh ini, you cari sesuatu, ternyata yang keluar nomor yang lain. Pornografi, saudaraku, buku putih, saudaraku,
Kita tidak bisa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, Luther pernah berkata, kita tidak bisa, saudaraku, mengusir burung-burung itu ada di atas kepala kita. Tapi kita bisa apa, saudaraku? Tidak membiarkan burung itu nempel di kepala kita. Mengusir. Kita pergi, dia tetap ada, saudaraku. Dia pergi. Anda tahu, saudaraku? Tapi Anda bisa apa? Jangan nemplok. Buat nemplok, pak! Nemplok, pak! Tidak membiarkan dia berhenti di kepala. Kedagingan kita, saudaraku, menyeret kita banyak hal. Tapi kita berkata, stop. Kau lari, mengambil cara, berlawanan. Itu artinya, saudaraku, engkau takut akan Tuhan. Jangan main-main, saudaraku. Engkau tidak bisa berkata, aku kepepet, aku begini, aku nggak begini. Tidak. Engkau sendiri akan tahu, saudaraku. Engkau itu menjauhi atau mendekat. Jadi, saudaraku, seperti orang begini, saudaraku, ya. Saya punya jemaat sama anaknya, mah nggak boleh makan durian ya. Darah tinggi, wah kencing manis, pokoknya nggak boleh durian. Saudaraku, tapi dia buka kulkas makan durian. Wah, anaknya marah. Wah, marah. Mamanya bilang, salahmu sendiri kok taruh durian. Sudah tahu mama darah tinggi, kencing manis, kamu mencobai mama. Anaknya bilang, mati aku Pak Yohanes, gimana ngomongnya begini? Durian itu yang ada kok. Saya tanya, durian itu mendekat atau kamu yang mendekati kulkas? Hah? Jadi saya tanya, durian yang datang iya memang beli. Anaknya bilang, mama kamu nggak boleh makan durian, tapi papa suka durian. Aku ini mau menyenangkan papa. Ayo, mati nggak kamu? Papa minta durian. Aku anak buhau atau anak hau? Ayo sekarang saya tanya saudaraku, Papa suka durian. Kalau makan durian senangnya luar biasa. Mama makan durian darah tinggi. Sama-sama sekarang aku mau jadi anak hau. Kamu beli durian nggak kalau papa mau minta? Nah ini saya tanya, beli durian nggak? Makan di luar. Makan di tempat. Makan di luar, makan di tempat, pulang kok mampu durian. Saudara, kita bisa melakukan alasan apapun. Tapi yang penting adalah engkau mendekat atau engkau mengambil jarak. Itulah artinya takut akan Tuhan. Dalam banyak hal, saudaraku, pikiran kotor, perasaan sesuatu, saudaraku, pekerjaan yang tidak benar, saudaraku. Engkau boleh melakukan banyak hal, tapi di dalam hatimu engkau mendekat atau engkau menjauh. Disitulah artinya kau takut akan Tuhan. Bahkan, saudaraku, kalimat ini ditegaskan dengan dalam sekali, saudaraku. Perhatikan 16, saudaraku. Di sana dikatakan membenci, saudaraku. Membenci. Kata ini kata yang mengekspresikan dengan dalam, saudaraku. Dikatakan aku membenci, bukan 16, saudaraku. Perhatikan 8 ayat. Membenci, saudaraku. Kata membenci ini kata yang mengekspresikan apa, saudaraku? Anda tahu kalau orang benci itu gimana, saudara? Satu ekspresi yang apa, saudara? Ekspresi yang keras, saudara, untuk menggambarkan sikap aku tidak suka. Kalimat ini diekspresikan dengan dalam, saudaraku. Aku tidak suka. Aku menentangnya. Aku berseberangannya. Sehingga dikatakan aku membenci. Apa yang dikatakan? Benci akan kesombongan, benci akan kearoganan, benci akan tipu muslihat, saudaraku. Perhatikan, saudaraku. Takut akan Tuhan ialah membenci, saudaraku, kejahatan. Tadi kata menjauh, saudaraku. Sekarang menggunakan kata membenci, ekspresi yang keras untuk menolak, saudaraku.
Akan apa? Benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Lihat hidupmu. Kesombongan adalah simbol, saudaraku. Engkau di atas semuanya, kearoganan di atas semuanya. Tingkah lakumu, perkataanmu. Saya tidak kupas ini nanti persatu persatu, saudaraku, minggu berikutnya. Apakah kau membenci hal-hal yang ini? Mengekspresikan bahwa engkau menolaknya dengan keras. Itulah artinya takut akan Tuhan, saudara. Pulanglah, saudaraku. Pengamsal mengatakan akan hal ini. Arti kau takut akan Tuhan. Engkau tidak mendekat akan kejahatan, tidak mendekat akan kesombongan, tidak mendekat tipu muslihat. Boleh itu menggoda, tapi kau lari dan berkata, aku benci hal ini. Yang terakhir, saudaraku, apakah dampak atau impact atau berkat seorang yang takut akan Tuhan? Apa, saudaraku? Yang pertama sudah dikatakan, orang yang takut akan Tuhan akan mendatangkan hikmat di dalam hidupnya. Hikmat merupakan sesuatu, saudaraku, yaitu apa? Kemampuan, saudaraku, untuk membedakan, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan, saudaraku, untuk melihat dengan tajam, saudaraku. Dan setelah itu, Anda mempunyai kemampuan, saudaraku, untuk mengambil keputusan, saudaraku. Contohnya seperti siapa? Salomo. Ada dua wanita berkata, ini anakku. Wah, dia bingung, sama-sama ngaku anak. Gimana ini Tuhan? Anak yang mana? Bagaimana aku bisa mengatakan ini anaknya si A? Ibu ini bukan. Dari mana? Dia tidak tahu, saudara. Tapi karena dia memiliki hikmat daripada Tuhan, dia kata, ambil pedang, belah menjadi dua. Wah, adil kan? Kita kan selalu mengatakan yang adil bagi rata. Benar nggak? Tapi dengan cara itu, saudara, akhirnya apa? Salomo mampu membedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Saudara, kalau kau punya hikmat, saudara, hidup ini penuh dengan jebakan. Hidup ini penuh dengan manipulasi. Hidup ini penuh dengan kejahatan yang dalam sekali, saudara. Tapi kalau kau punya hikmat, saudara, engkau akhirnya mampu menemukan ini yang wrong, ini yang right. Dan itu tidak gampang dalam hidup. Engkau akan termanipulasi ikut ini, engkau akan termanipulasi ikut ini. Tapi kalau kau punya hikmat daripada Tuhan, karena kau takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat. Engkau bekerja, saudaraku, kelihatannya ini kantau besar. Kelihatannya secara data, secara analisa, wah, luar biasa, saudaraku. Sehingga kau mudah sekali, sekarang kau baik, duit banyak, ambil. Tapi sebenarnya menghancurkan kau. Tapi pada waktu kau takut akan Tuhan, kau berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Menurut data kayak begini, menurut analisaku, wah, ini bagus. Tapi masih faktor X banyak, Tuhan. Feeling dagangku, ini ciami. Ya. Feeling daripada anuku kelihatannya ini oke. Tapi Tuhan, apakah ini berkat darimu? Apakah ini punyaku yang Tuhan beri? Sudah sebelum kau ambil, adakah engkau bertanya dengan Tuhan? Kalau engkau bertanya dengan Tuhan dan takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat mana yang kau harus beri. Pada waktu kau dengar gosip, pada waktu kau dengar perkataan orang yang negatif, engkau, oh iya, oh iya, kok kelihatannya nampaknya begitu ya, fenomenanya iya ya, begitu ya. Oh, apalagi dia buktikan ini A, B, C, D, oh iya ya, benar ya. Jadi oh iya, kamu betul. Sudah pada waktu Anda disodorkan bukti-bukti, pak, iya ya, kelihatannya iya ya. Akhirnya, iya kamu yang benar, aku ikut kamu. Benar, sudah. Tanya sama Tuhan, Tuhan, sing bener sopo? Siapa yang benar? Why, apa motivasinya orang ini?
Mengapa demikian? Mengapa demikian? Oh Tuhan, aku takut akan Engkau. Aku tidak berani Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Stand di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan kau dengan clear satu persatu. Betapa tidak mudahnya memiliki. Orang tua sudah punya anak. Wow, kamu tahu anakmu itu jahat kadang-kadang. Satu dengan lain iri ingin menjatuhkan kakak beradik. Apalagi kalau punya harta, berbahagialah yang nggak punya harta. Amin. Amin. Berbahagia kalau nggak punya harta. Papi saya bilang sama saya, papi tidak punya uang. Papi tidak memberikan apa-apa. Kamu cari sendiri. Tapi papi memberikan apa? Takut sama Tuhan, punya iman. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Yesus. Titik. Sudah saya punya pengalaman banyak. Kakak adik saling menghantam, saling menjatuhkan. Menipu papa, menipu mama dengan demikian. Papanya jadi blomong, kadang-kadang nangis. Aku dibohongi. Seperti siapa? Yakub dan Esau sudah menipu papanya. Karena apa? Oh, bawa makanan. Oh, betul kan? Dibawa makanan. Oh iya, makananku yang enak ini. Kemudian kepingin bukti lagi. Buktinya apa? Coba kesini tanganmu. Iya, berbulu kayak Esau. Tapi cilakanya matanya nggak jelas. Banyak anak ingin hanya merampas. Bagaimana engkau punya hikmat dalam rumah tangga? Hanya kalau kau takut sama Tuhan. Yang berikutnya, saudara, banyak hal ini saudaraku bisa dijabarkan. Dan saudaraku, bukan hanya saudaraku kita mendapatkan hikmat sehingga kita mampu tidak terjebak, saudaraku. Tapi dikatakan di sini saudaraku, kita saudaraku, perhatikan di sana, kita akan memiliki ketentraman yang besar, saudaraku. Ayat pasal 14 ayat 16, saudaraku. Kita akan memiliki damai yang besar. Karena apa? Allah melindungi kita. Kita akan tentram, bahkan dikatakan kita bisa tidur dengan puas, saudaraku. Wow, luar biasa. Kenapa? Engkau sudah menyerahkan Tuhan, aku percaya kepadamu. Besok mau hujan, tidak hujan. Sudah tahu, saya menangis dan berteriak kepada Tuhan. Tuhan, jangan kasih hujan. Hari kemarin malam masih prediksi hujan. Tadi pagi masih prediksi hujan. Pak Yonas mau di luar apa enggak? Tuhan yang tahu. Nanti kalau di luar bagaimana? Enggak, pokoknya kita coba. Tidur puas. Tuhan, dagang besok ini gimana? Bisa diciak orang. Diciak orang, ya berkatnya dia. Tuhan kasih lagi yang baru. Amin. Amin. Karena apa? Karena kau sudah mengutamakan Tuhan, maka Tuhan mengutamakan kau. Oleh sebab itu, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan dikatakan dia akan tentram. Kenapa? Malah tetangga tidak akan mengganggu dia. Terakhir, saudaraku, ini yang mengejutkan saya, saudara. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan akan memperoleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang bahagia. Kita bisa kaya. Kata ini bukan kata kaya dalam arti materi saja, saudaraku. Tapi kau mempunyai kelimpahan dan kepuasan yang dalam, sehingga kau mampu menikmati segala sesuatu. Dan kau bisa menikmati ini, dan kau puas. Bukan memiliki banyaknya, saudaraku. Bukan kuantitas, tapi kualitasnya, saudaraku. Ada orang kaya sebenarnya hatinya miskin, betul? Oh, banyak, saudaraku. Orang ini kaya, saudaraku. Supaya nggak kelihatan kaya, pakai sendal jepit, pakai compang camping. Nggak ada duit, ada, tapi dia nggak mampu menikmatinya. Tapi ada orang yang nggak punya apa-apa, bisa tersenyum, makan enak, jalan santai. Ada sesuatu yang dia miliki. Dan dikatakan kehormatan, ada kehormatan. Orang menghormati engkau. Dan dikatakan, saudaraku, engkau akan mendapatkan berkah. Inilah yang dikatakan oleh siapa? Pengamsal. Ulanglah, saudaraku. Letakkan hidupmu di dalam dunia ini untuk takut akan Tuhan. Prioritaskan dalam hidupmu melampaui segala sesuatu, uang dan Tuhan.
kekayaan dan kerohanian, karir dengan takut akan Tuhan, maka engkau, saudara, adalah orang-orang yang akan mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Biarlah, saudaraku, dalam hidup kita pulang, kita mempelajari kitab Amsal dan kau menemukan kebenaran-kebenaran di dalam hidup. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasih. Biarlah selama 1 bulan ini kami menemukan pengajaran-pengajaran tentang firman-Mu akan masalah rohani. Dan Amsal ini sudah mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kami memiliki akan spiritualitas. Banyak ayat-ayat nanti Tuhan yang kami temukan bagaimana pengalaman pengamsal untuk mengajarkan kepada kami untuk takut akan Tuhan. Tuhan berkati program kami. Dengar doa kami. Jangan sampai satu orang pun Tuhan tidak mendapatkan sesuatu daripada program. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin.